Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa iNews yang juga insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kekuasaan, dengan kehendak, dengan kasih sayang, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan kita di sini insya Allah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini Allah kumpulkan juga kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu bayangkan di saat orang lain duduk-duduk di rumah, di saat orang lain jalan-jalan, di saat orang lain dalam kesibukannya, Allah dengan kasih sayangnya gerakin hati kita, bikin kita duduk di sini. Insya Allah tanda bahwa kita ingin dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Enggak usah kamu merasa terhina, enggak usah kamu minder. Kalau bahasa anak sekarang enggak usah insecure. Tahu insecure, Bu? Minder, enggak usah minder. Kamu adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila keimanan ada di dalam hati kita. Apabila kita ditetapkan sebagai orang yang beriman, kita adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka biarlah orang lain punya hal-hal dunia, tas-tas yang mahal, perhiasan yang mahal, sementara kita punya harta sekedarnya. Orang beli tas puluhan juta, kita cuma beli tas di pasar malam. Itu juga hasil cicilan 12 bulan belum lunas. Masya Allah. Biar kalau tas yang kita cicil beli di pasar malam itu isinya adalah kitab zikir. Isinya adalah Al-Quranul Karim. Isinya ngedeketin diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh itu lebih mulia dibandingkan tas-tas yang harganya puluhan bahkan ratusan juta. Isinya cuman kosmetik sama kartu kredit punya suami. Masya Allah. Alhamdulillah. Ketika keimanan ada di dalam hati kita, cukup kita tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penting tinggi derajatnya di sisi Allah apa di mata manusia? Allah. Penting keren di mata Allah apa di mata manusia? Di mata Allah. Penting mulia di mata Allah apa di mata manusia? Mata Allah. Di mata Allah. Cukup keimanan kita teguhkan, kita kokohkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kalau kata guru kita, selama Allah ridho, yang lain masa bodoh. Boleh ikutin 1 2 3. Selama Allah ridho, yang lain masa bodoh, Bu. Udah jaga aja ketakwaan, keimanan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang akan mengotori ketakwaan dan keimanan kita sama Allah Subhanahu wa taala adalah yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah yang barusan dibacakan Ustadz dengan lantunan yang luar biasa, adalah makan makanan yang haram. Nauzubillah min dzalik. Seorang ibu di daerah Bekasi, tetangga ibu-ibu sekalian, punya anak 9 luar biasa. Punya suami pekerjaannya biasa sekedarnya. Gaji kalau dihitung gajinya gak bisa cukup untuk menghidupi ini anak 9. Tapi anak-anaknya dapat beasiswa, tumbuh menjadi anak yang soleh. Ketika besar anak-anaknya jadi anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, anak yang membanggakan buat kedua orang tuanya. Ditanya ibu ini, Bu, rahasia ibu apa? Dengan keterbatasan ekonomi, anak-anak ibu tumbuh jadi anak yang soleh. Kuncinya satu, kasih makan makanan yang halal. Disebutkan di ayat tadi, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Jangan kamu memakan makanan di antara kalian
dengan cara yang batil, dengan cara yang curang, ya, dengan cara mengambil hak orang lain, dengan utang terus hilang nggak bayar-bayar. Nah, kalau utang, mbok ya minta izin. Kalau utang nggak mampu bayar, mbok ya minta izin, minta maaf. Jangan hilang nggak bayar-bayar. Atau bahkan kita mampu untuk membayar, tapi nggak kita tunaikan. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, menunda hutang, padahal kita mampu membayarnya adalah sebuah kezaliman. Mau dihitung sebagai orang zalim? Nauzubillah, jangan sampai kamu memakan makanan memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Bahkan beberapa orang watudlu biha ilal hukam. Beberapa orang menyogok hakim-hakim, menyogok jaksa-jaksa, menyogok pengadilan. Untuk apa? Untuk dimenangkan kasusnya, untuk dibenarkan perbuatan buruknya, untuk dibenarkan perbuatan jahatnya. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism. Untuk kamu bisa memakan hak orang lain dengan cara yang buruk, padahal kamu mengetahuinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau tahu nggak dampak dari makanan haram itu apa? Dampak dari makanan haram itu minimal, paling minimal akan membuat seseorang mudah untuk bermaksiat dan malas untuk melakukan ibadah. Di antara dampak lain dari makanan haram adalah dihilangkan rasa cinta di dalam hati kita. Karena cinta hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan menanamkan rasa cinta dan kasih sayang di dalam hatinya. Maka ketika di rumah tangga kita terjadi kehampaan cinta, terjadi kehambaran dalam rumah tangga, periksa kondisi ketakwaan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Periksa harta yang diraih, yang dicapai oleh suami itu dari cara yang halal atau tidak. Periksa makan makanan yang kita makan, ada hak orang lain atau tidak di situ, karena itu akan membahayakan kehidupan kita di dunia dan membahayakan kehidupan kita di akhirat sana. Nauzubillahi min dzalik. Di akhirat, di hadapan perhitungannya Allah Subhanahu wa taala, kaki kita nggak akan bisa melangkah sebelum ditanya 5 pertanyaan, ibu-ibu. Di antara 5 pertanyaan, 2 di antaranya adalah dari mana tentang harta kita dapatkan dan untuk apa harta kita infakkan. Min aina iktasabah, kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat, wa fima anfaqah, dari mana didapatkan dan untuk apa dikeluarkan. Masya Allah. Jangan sampai kita gugup menjawab pertanyaan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga harta kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga rezeki kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita, membuat kita cukup merasakan rezeki yang haram, dan Allah tanamkan di dalam hati kita rasa jijik untuk melihat, melirik, apalagi mengambil rezeki yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab.